kasih, Pak. Selanjutnya yang terakhir, Erik, Steve, silakan. Ya Pak, sebelumnya selamat sore semuanya. Ya. Izin share screen Pak. Yuk, silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama akan saya ceritakan itu adalah terkait intermediate vector boson dan kemudian dilanjutkan dengan November revolution. Ya, oke, lanjut aja. Jadi apakah itu intermediate vector boson? Nah, jadi menurut model standar fisika partikel yang menggambarkan partikel fundamental dan interaksinya, intermediate vector boson adalah istilah umum untuk partikel W dan pasangan neutralnya secara elektrik partikel Z yang berupa partikel pembawa gaya lemah. Kalau partikel W itu sebenarnya ada muatan plus dan muatan minnya, jadi ada dua jenis. Terus yang pasangan netralnya ini, yang partikel Z itu netral dan dia itu anggapannya anti partikelnya gitu. Oke, lanjut. Keberadaan partikel W dan Z. Jadi dalam emisi elektron itu, atau juga disebut peluruhan beta negatif, disimbolkan itu beta decay gitu kalau dalam bahasa Inggris. Inti yang tidak stabil memancarkan elektron yang energi dengan massa yang relatif kecil dan antineutrino dengan sedikit atau mungkin tanpa massa istirahat. Dan neutron di dalam nukleus menjadi proton yang tersisa di inti produk. Di dalam kalau kita menggunakan operasi simetrinya untuk mempertahankan anggapannya bilangan kuantumnya itu sebenarnya tidak ada masalah dalam proses yang terjadi di yang saya deskripsikan barusan, peluruhan dari neutron ini. Tetapi waktu hidup neutron ini ternyata sampai 15 menit. Jadi bertahannya peluruhannya itu terjadinya sangat lama sekali. Nah, akhirnya dari ketidaksesuaian prediksi yang awalnya ini di saat dimana hanya ada tiga quark yang diketahui yang berupa up, down, dan strange. Nah, itu masih secara teoritis belum berhasil menjelaskan peristiwa ini. Selain itu juga, yang dua partikel pembawa gaya yaitu gaya kuat dan gaya elektromagnetik juga masih belum bisa menjelaskan hal ini. Kita lihat mengapa. Ya, jadi dengan keberadaannya boson yang menjelaskan interaksi partikel dari gaya kuat, peluruhan itu seharusnya tidak terjadi lebih lama dari 10⁻⁻23 detik. Dan bahkan jika peluruhannya itu terjadi melalui gaya elektromagnetik, durasinya seharusnya tidak lebih dari 10⁻⁻16 detik. Sehingga dibutuhkan interaksi gaya lemah untuk peluruhan inti atom ini. Ini apa ini? Sebentar Pak, maaf. Sepertinya ada yang seharusnya di sini. Oke. Ya, maaf sebelumnya. Jadi keberadaan partikel pembawa gaya lemah ini harus memiliki massa yang sangat besar. Dengan ini, berdasarkan sifat kuantumnya, kehidupannya akan sangat singkat. Sehingga meskipun terbentuk partikelnya untuk sementara, keberadaannya akan terurai menjadi energi. Jadi sifat kuantum yang dimaksud ini adalah yang berhubungan dengan
Heisenberg Uncertainty Principle, di mana delta E dikali delta T itu lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Coba kita lihat ilustrasinya. Jadi di sini adalah di sini sebuah neutron dengan 2 partikel down dan 1 partikel up, dan dalam keadaan ini tidak sedang terjadi peluruhan, berarti sedang cukup stabil. Nah, oke. Dan saat ada munculnya keberadaan partikel pembawa gaya lemah ini yang kemudian dipanggil wave particle, WI, sesuai dengan bahasa Inggrisnya lemah. Nah, ini mendukung proses peluruhan dari neutronnya, sehingga nanti dari neutron ini dapat berubah menjadi sebuah proton. Dan itu dari partikel quark down-nya ini sedang berubah jadi up, bisa dilihat. Tetapi ya, dia langsung menghilang gitu. Dia partikelnya sendiri tidak sempat hidup cukup lama untuk prosesnya terjadi dengan instan. Nah, lanjut. Untuk ini beberapa sifat dari partikel W terkait massa dan terkait waktu hidupnya. Kemudian di bawahnya ini, di bawahnya ini adalah diagram Feynman-nya. Bisa dilihat ada contoh proses terbentuknya partikel weak boson ini. Yang pertama itu dari up quark, kemudian melepaskan sebuah weak boson dan menjadi down, dan di sini neutrino melepaskan weak boson menjadi elektron. Sekarang terkait November Revolution yang tahun 1974, berikut ada foto dari Burton Richter dan Samuel Ting, 2 saintis yang dihargai penghargaan Nobel di tahun 1976 untuk penemuan mereka di November Revolution ini. Ya, jadi sedikit sejarah terkait gem mechanism, terkait Stanford Linear Accelerator Center dan Brookhaven National Laboratory. Di gem mechanism ini diceritakan pengaruh dari gem mechanism ini. Saya tidak bisa jelaskan dengan lengkap gem mechanism, tapi pengaruhnya terhadap standar model ini di saat masa penemuan partikel dengan model 3 jenis quark, yaitu up, down, dan strange. Itu konsekuensinya harus ada keberadaan quark keempat. Nah, yang kemudian nanti disebut charm quark. Kemudian keberadaan charm quark ini sebenarnya juga ada latar belakangnya dari proses FNCN atau proses flavor neutral changing N-nya itu saya lupa, mohon maaf. Tapi yang pasti proses di mana perubahan terhadap flavornya, terhadap rasa partikelnya itu tidak perlu dipertimbangkan. Nah, itu secara sederhananya. Tetapi dari proses yang secara eksperimental saat dilakukan uji coba itu ternyata prediksi dari teori dengan 3 quark itu masih kurang karena ada massa yang masih kehilangan.
gitu dari hasil eksperimennya. Kemudian dengan tercetusnya G mechanism maka diperoleh solusi untuk kejadian eksperimental tersebut yang dimana dicantumkan quart keempat yang disebut charm quart. Lanjut dulu. Ya, jadi di Stanford Linear Accelerator Center dan Brookhaven National Laboratory ada dua uji coba yang sedang ingin dilakukan. Pertama di SLAC dulu, diajukan oleh Burton Richter untuk melakukan eksperimen dengan menabrakkan sebuah elektron dengan positron. Nanti akan kita lihat. Kemudian di Brookhaven National Laboratory itu dikepalai oleh Samuel Ting untuk menabrakkan proton ke sebuah target dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi prinsip dari eksperimen ini sebenarnya kalau sebuah elektron itu sebagai partikel lepton yang interaksinya lemah itu kalau ingin dilakukan uji coba tidak bisa selalu memperoleh hasil yang diinginkan, hasil di mana terbentuk partikel fundamental gitu anggapannya. Nah, maka dari sini digunakan sebuah positron yang dimana dia dapat berinteraksi kuat dengan elektron yang berupa antipartikelnya. Nah, jadi dari kejadiannya ini untuk yang di bawahnya untuk proton, yang proton ini berkebalikan dengan elektron. Dia itu interaksinya sangat kuat saat ingin diuji coba, tetapi karena mengandung banyak partikel fundamental dibandingkan elektron, melakukan prediksi teoritisnya itu untuk menjelaskan hasilnya cenderung lebih sulit. Maaf. Mari kita lihat. Ya, itu yang di bawah protonnya ini ditembak ke sebuah target dan dari ini akan ada terbentuk energi E sama mc kuadrat. Dari energi ini harapannya setelah terurai akan terbentuk partikel fundamental yang dapat ditemukan. Kemudian yang di atas saat diberikan medan magnet yang kuat, dua partikel bermuatan ini dapat tabrakan dan hasil prediksinya ini harapannya serupa dengan yang di bawah. Oke, lanjut dulu. Jadi yang ditemukan ini apa? Sebuah partikel yang jika digambarkan grafik peruraiannya diperoleh lebar yang sangat kecil, menandakan partikel yang hidup lebih lama dibandingkan dengan partikel lain. Partikel yang hidupnya lebih singkat. Maaf, ini saya perlu revisi nanti. Ya, setelah diperiksa secara analitis, diperoleh massa dari partikel ini adalah 2 kali massa dari partikel charm quart yang diprediksi sebelumnya melalui G mechanism itu. Maka diperoleh kesimpulan yang terjadi di kedua eksperimen itu, partikel yang ditemukan dari kedua eksperimen ini adalah charm quart dan pasangannya anti-charm quart yang selanjutnya dinamakan J-psi particle. Ya, sudah. Itu saja dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Steve. Ya, komentarnya ya. Tadi kamu di depan banyak sekali dalam bentuk kalimat ya. Padahal kamu tadi ada yang sebenarnya kalimat itu bisa diwakili dengan persamaan, yaitu uncertainty principle ya. Nah, kamu hanya menyebut sifat kuantum, implikasi gini-gini gitu. Ya, dengan kalimat panjang itu tadi
Nah, lalu prinsip ketentuan Heisenberg itu juga kamu sebut gitu, padahal mestinya itu yang harus ditampilkan sehingga kemudian bisa melihat langsung relasi dari yang disebut dengan kata-kata yang panjang tadi itu. Dengan kata-kata panjang itu kan jadi susah orang membacanya karena kecepatan membacanya kan juga nggak terlalu cepat begitu ya. Jadi mestinya diwakili dengan simbol saja. Jadi begitu. Jadi kata-katanya emang harus di kata-kata yang tertulis itu harus dikurangi, jangan terlalu banyak, diwakili saja dengan simbol-simbol. Baik, terima kasih. Jadi semua sudah presentasi ya.